Ini contoh turunan kedua gitu ya, yang versi mudahnya. Jadi ini soalnya sama kayak yang kemarin, ini contohnya yang turunan parsial pertama. Nah, terus ini diturunkan lagi nih dari sini. Min 2x diturunkan terhadap x, jadi min 2 gitu ya. Kalau diturunkan terhadap y, berarti fxy adalah 0. Gitu kan ya, karena nggak ada y-nya. Terus ini min 2y diturunkan lagi terhadap x, karena nggak ada x-nya, berarti kan ini dianggap konstanta gitu ya. Jadinya 0. FYY hasilnya min 2. Nah, ini fxy dan fyx disebut sebagai turunan parsial campuran. Nah, ini ya secara umum fxy tidak sama dengan fyx, jadi beda ya. Oh, jangan sampai ini cuma ditukar, enggak gitu. Karena turunan pertamanya udah beda. Nah, ini contohnya ya. Ini nomor 1 mungkin sama kayak yang kemarin ya. Jadi silakan dicoba sendiri. Nah, ini yang nomor 2 ini kemungkinan agak rumit. Kenapa? Karena lihat di sini ya. Misalkan jadi kan fxy, xy sin sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap x, yang kiri ada x, dalam sin ada x. Nah, berarti kita pakai aturan yang UV. Jadi ini banyak pakai aturan UV. Kita coba sih. Kita coba di sini. Tapi kalau ngerjain turunan tuh perlu kesabaran. Biar teliti gitu ya. X kuadrat plus Y plus Y pangkat 3 ini. Ini ditanyakan fxx, fyy, fxy, fyx. Ini kita coba turunkan pertama. Misalkan yang U yang depan, berarti misalkan U-nya XY gitu ya. Y-nya sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Nah, ini kan mau kita cari fx ataupun fy itu kan harus pakai aturan ini gitu ya. Aturan UV sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, jadi biar nggak dua kali nulis, kita langsung turunkan di awal. Di U aksen ini kan berarti turunan U gitu ya. Turunan U terhadap apa ya tergantung soalnya. Nah, kita misalkan mau nyari terhadap X gitu ya. Dengan U aksen sama dengan do per do X gini ya. Dari XY gitu ya. Ini sama dengan Y, itu kan ya. Terus kalau kita turunkan terhadap Y, hasilnya X. Yang V juga sama ya. V misalkan V aksen. Do per do X. Dari sin kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Nah, ini turunannya kita dapat. Caranya sama kayak kemarin ya. Turunan luar dikali turunan dalam. Nah, ini turunan luarnya cos X kuadrat plus 2XY Y kuadrat kali turunan dalam. Berarti ini terhadap X berarti 2X plus 2Y. Nah, ini plus 0 gitu ya. Ini kan bisa ditukar ke depan gitu ya. Nanti aja ini. Terus V aksen kalau terhadap Y
berarti do per do y sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Nah, nanti ini sama caranya, turunan luar. Wah banget. Ini ya, cos x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 kali turunan dalam terhadap y. Berarti 2x ya, ditambah 3y kuadrat. Di sini, misalkan kita mau cari fx gitu ya. U aksen v, jangan sampai keliru. U aksennya y, v-nya ini yang kanan. Plus u aksen. Dan langsung pindah depan aja ya, ininya, koefisiennya. Berarti 2x tambah 3 plus x kuadrat plus 2xy. Nah, ini berarti kita sederhanakan kan, jadi kan jadi y sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 ini ya, ditambah 2x kuadrat y tambah 3x y pangkat 3. Ini kayaknya kalau dijabarkan makin, enggak ding, benar, enggak makin rumit. Plus x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Nah ini harus sampai sederhana mungkin, nggak usah gitu ya, karena ini kan yang ditanyakan kan turun keduanya. Nah, jadi kalau saya sih kalau bentuknya makin sederhana justru agak sulit menurunkannya gitu ya. Saya lebih suka menurunkan kalau fungsinya yang dijabarkan seperti ini. Preferensi sih. Kalau di apa? Kalau disederhanakan kan kita harus pakai aturan UV kan ya. Mainnya pasti di UV. Kalau dijabarkan kan bisa cepat. Ini dari sini kita mau nyari fxx. Fxx sama fxy gitu ya. Nah, berarti caranya sama. Kalau cari fxx misalkan, kalau mau cari fxx berarti kan ini bisa gitu ya, yang ini cepat. Yang kanan ini yang nggak bisa nih. Harus pakai aturan UV. Nah, kita coba di sini. Ini kan nggak perlu UV ya kalau fxx. Nah, yang kanan ini yang perlu pakai UV. Jadi, misalkan U-nya 2x kuadrat Y. Kalau mau dibuat gini dulu boleh. Ya, sama dengan do per do x. Nah, y sin x kuadrat plus 2xy. Nah, ditambah do per do x 2x kuadrat y plus nah, mau ditulis seperti ini dulu boleh. Tuh. Nah, ini kan bisa cepat ya nurunkannya. Karena ini koefisiennya nggak ada x-nya. Nah, yang kanan ini yang perlu pemisalan. Ini yang ini gini ya. Nggak usah gini aja.
ini misalkan U-nya 2x kuadrat Y plus 3x Y pangkat 3. Gitu ya. Kan jatuhnya ini U, ini V. Ya kan? V-nya cos x kuadrat plus 2xy plus Y pangkat 3. Nah, ini sama ya. Ini kita perlu menurunkan terhadap X. Jadi, U aksen sama dengan do per do X. Jadi, ini. Kalau kita turunkan, 4xy plus 3y pangkat 3. Ya kan ya, yang diturunkan hanya X-nya aja. Nah, kalau V aksen, berarti do per do X cos, atau gini aja wis. Dan nggak banyak. Nah, do V per do X gitu ya. Nah, ini sama dengan turunannya. Taruh bawah aja. Ini turunan luarnya min sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 dikali turunan dalam kurung terhadap x gitu ya. Berarti 2x plus 2y. Dari sini tinggal dilanjutkan gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan ini diturunkan. Ini kan sebagai koefisien biasa ya. Karena terhadap x, berarti y cos x kuadrat plus 2xy y pangkat 3 ditambah, nah ini pakai aturan UV, U aksen V, jangan lupa kurun, U aksen V plus U-nya ini V aksen. Nah, ini kan ada minus ya. Minusnya saya taruh depan aja di sini. Taruh depan 2x plus 2y sin x kuadrat plus 2xy plus y pangkat. Jadi kalau mau disederhanakan boleh, kalau enggak juga enggak masalah. Ini bisa nggak kalau disederhanakan? Ya kadang kan kalau mau disederhanakan kan kadang ada yang keliru gitu ya. Jadi mending kalau nggak pede ya nggak usah sekalian gitu ya. Kalau disederhanakan kan jadi cos x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 ya, kali y plus 4xy plus 3y pangkat 3. Kan ya? Ini dikurangi. Ini kayaknya nggak bisa disederhanakan. Ini saya kopas saja. Nah, jadi ini adalah f x-nya gitu ya. Terus cari fxy. fxy. Nah, berarti do per do y ya, y sin x kuadrat plus 2xy y pangkat 3 tambah do per do y dari 2x kuadrat y plus 3x y pangkat 3. Gini ya.
kali cos X pangkat 2 plus 2XY plus Y pangkat 3. Nah, iya, bentar. Ini tadi harusnya kalau mau dijabarkan boleh gitu ya ini ya. Ini kan bisa dikalikan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini lumayan panjang soalnya ya. Nah, ini kan kalau diturunkan terhadap Y, ini kan adiknya. Cos ada Y-nya, berarti ini pakai UV. Ini pertama, ini yang kedua. Misal U-nya Y gitu ya. Y-nya sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Diturunkan terhadap Y, berarti U aksennya 1, ini ya. Aksennya sama ya gitu ya. Turunan luar kali turunan dalam. Turunan dalam terhadap Y, berarti ini 0, 2X plus 3Y kuadrat. Terus yang kedua sama juga gitu ya. Misalkan U-nya yang depan. Pakai kurung. Nah, Y-nya yang cos. Dari sini kita cari U aksennya, berarti turunan terhadap Y. Nah, Y-nya yang kita turunkan gitu ya. Berarti 2X kuadrat plus 3X kali 2Y. Kalau kita sederhanakan, 2X kuadrat plus 6XY. Nah, ini sama juga turunan luar kali turunan dalam kurung. Ini terhadap Y 0 ditambah 2X tambah 3Y kuadrat. Dari sini bisa kita lanjutkan. Ini ya. Yang pertama, U aksen V. U aksennya 1, V-nya sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. U aksen V plus U, U-nya Y, V aksen. Nah, ini koefisiennya taruh depan gitu ya. 2X 3Y kuadrat. Lah, kali cos X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Nah, ditambah yang kedua. Sama U aksen kurung V. Nah, ini ada minus, ada ininya gitu ya. Oh, nggak apa, saya terusin aja. Sorry. U aksen V. V-nya ini ya, cos. Nah, aksen V plus U. U-nya yang ini. Kali V aksen. Nah, V aksennya ada minusnya. Aksen. Nah, aksennya ada minusnya. Ini saya ganti minus. Minus U V aksen. 2X plus 3Y kuadrat sin
X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Udah jadi. Ini kalau mau disederhanakan bisa nggak ya? Oke, ini kan ini sama kayak ini gitu ya. Nah, berarti ini bisa disederhanakan. Terus ini sama dengan ini. Kita sederhanakan di sini sin X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3 gitu ya. Ini kan berarti dikali 1 ditambah ini. Oh, bukan ditambah, ini berarti dikurangi ya. Kurangi 2X kuadrat Y plus 3XY kuadrat. Nanti 2X plus 3Y kuadrat. Nah, tambah cos. Nah, cosnya jadi 1 di sini. Cos X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3 di Y 2X plus 3Y kuadratnya ditambah 2X kuadrat plus 6Y. Nah, udah. Tapi sampai atas ini nggak masalah gitu ya. Nah, ini lumayan panjang prosesnya. Nanti yang FYY, FYX nanti silakan dicoba sendiri. Caranya kurang lebih sama gitu ya. Pakai aturan UV. Nah, ini ada kasus khusus nih, namanya fungsi harmonik. Ini di fisika sih. Jadi, kalau dia memenuhi persamaan Laplace, fxx tambah fyy sama dengan 0, nah, berarti dia bisa dikatakan sebagai fungsi harmonik. Nah, ini contohnya gitu ya, fxy, x pangkat 3y min xy pangkat 3. Ini kalau kita turunkan, nah ini ya, turunan pertamanya 3x kuadrat y min y pangkat 3. Fxx-nya 6xy. Nah, yang fyy-nya, nah, dengan proses yang sama ketemu min 6xy. Kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Ya. Yang nomor 2 sama, ya caranya sama. Ini kalau nurunkan ini kayak cos gitu ya. Jadi turunan luar kali turunan dalam. Nah, ini misalkan kalau ln x kuadrat plus y kuadrat diturunkan terhadap x misalkan, berarti 1 per x kuadrat plus y kuadrat kan turunan ln ya. Dikali turunan dalam kurungnya. Berarti turunan x kuadrat plus y kuadrat terhadap x kan berarti 2x. Nah, ini seperti itu. Jadi biar nggak banyak pemisalan gitu ya. Ini kan sebenarnya pakai yang metode substitusi. Nah, ini vektor gradien. Jadi sebenarnya simple sih ini ya. Jadi tujuan kita menentukan turunan parsial yaitu kan salah satunya menentukan gradien. Nah, ini definisinya, ini vektor gradien gitu ya. Simbolnya del. Ada panahnya, panahnya berarti menandakan dia satu vektor. Jadi kalau vektornya dia IJ, nah berarti komponen I itu turunan parsial terhadap X. Ya. Komponen J turunan parsial terhadap Y. Kalau dia ada X, Y, Z, berarti komponen K, nah itu turunan parsial terhadap Z. Nah, ini cuman gini aja sih teorinya. Nah, sekarang kita ke limit gitu ya, limit dan kekontinuan fungsi dua keubah. Ini kalau di buku itu materinya tuh nggak banyak sebenarnya, tapi soalnya lumayan banyak. Jadi kalau ngeliat di kampus lain gitu ya, itu nggak dijelaskan asal muasal teorinya. Takut jadi kayak seolah-olah nggak ada
hubungannya dengan limit fungsi satu peubah. Mana ya? Nah, langsung udah jelasin aturan penjumlahan, perkalian, terus limitnya seperti ini. Ya. Jadi kebanyakan memang seperti ini gitu. Jadi kayak limit itu materinya cepat gitu. Padahal banyak gitu ya. Banyak yang harus dipelajari. Nah ini kan nggak ngerti ini apa maksudnya. Belajar pelan-pelan. Nah ini kan ya. Ini misal dipilih dua lintasan sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah ini kan dari mana itu ya? Nggak ada teorinya di sini. Oke, kita coba pelan-pelan. Ini limit. Nah, tujuannya kita menentukan limit di titik tertentu pada suatu fungsi dua peubah. Nah, selanjutnya memeriksa kekontinuan fungsi dua peubah di titik tertentu. Jadi kalau di fungsi satu peubah, itu kan satu variabel ya di kalkulus 1, itu kan alur belajarnya belajar fungsi dulu gitu kan ya. Belajar fungsi, terus belajar limit, terus continue, habis gitu turunan. Ya kan urutannya kan kayak gitu. Jadi fungsi yang bisa diturunkan adalah fungsi yang continue. Fungsi yang continue dia pasti punya limit. Nah, gitu ya. Jadi kan ada hubungannya. Nah, sebenarnya di fungsi fungsi dua peubah juga seperti itu gitu ya. Jadi nanti setelah belajar limit dan kekontinuan, kita belajar turunan. Tapi ini karena nanti kita kan dua peubah ya, jadi turunannya turunan berarah gitu. Bukan turunan yang biasa. Ini definisi limit. Definisi limit. Jadi kalau kita di satu variabel ya, kan kita nuliskannya limit begini tulisannya, limit X menuju A gini ya, dari fx sama dengan L. Ini kan ya. Jadi suatu fungsi didekati nilai A gitu ya. Ketika X nilainya mendekati A, hasilnya adalah L. Nah, kalau dua peubah gimana? Ya, beda ya nulisnya ya. Jadi, kalau fungsi satu peubah kan domainnya di R. Nah, kalau di dua peubah, karena dia domainnya adalah R2, jadi nulisnya limit XY ini ya, menuju titik. Nah, ini ada yang menuliskannya titik AB, ada yang menuliskannya X0, Y0. Nah, yang penting kan dia suatu titik gitu ya. Dari suatu fungsi dua peubah sama dengan L. Lebih mirip ya penulisannya. Ini bacanya gimana? Bacanya adalah semakin dekat XY ke nilai AB gitu ya, maka nilai fxy akan semakin dekat ke L. Ini intinya kayak gini. Nah, kalau secara matematis gimana? Kalau secara matematis itu kayak gini.
Oke. Nah, kalau secara matematis nulisnya kayak gini. Udah kayak baca something Morse itu ya. Nah, bacanya gimana? Ini saya tuliskan di sini. Jadi, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, terdapat delta positif. Nah, sehingga, ini apa ini, Bu? Ini adalah jarak gitu ya. Ini kan norm ya. Norm XY min AB. Ini kalau kalian ingat di vektor kemarin, ini kan sebenarnya jarak. Jadi ada buku yang menuliskannya begini. 0 X min A kuadrat dikurangi Y min B kuadrat. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta positif ya, atau delta lebih dari 0, sehingga jarak ya, jarak antara XY terhadap AB, nah itu positif, tapi dia kurang dari delta. Nah, maka berlaku ini ya, selisih dari FY dengan L itu kurang dari epsilon. Nah, delta positif ini bilangan yang sangat kecil gitu ya. Jadi sebenarnya teorinya seperti ini gitu ya. Tapi secara ringkas, nah definisinya adalah semakin dekat XY ke AB, maka FXY akan semakin dekat dengan L. Secara matematisnya seperti ini. Nah, ini gambarannya gitu ya. Ini ada nilai XY. Nah, XY domainnya kan domainnya 2 dimensi ya. R2. Domainnya R2. Nah, hasilnya di R. Garis bilangan. Ya. Nah, ini ada titik XY gitu ya. Dia dipetakan ke fxy, jadi ke garis bilangan. Nah, lalu ada x0, y0, nah ini dia punya nilai sebesar L. Nah ini kan dari xy ke x0, y0, ini pakai x0, y0 ya, kalau di rumusnya pakai AB, sebenarnya sama aja. Nah kalau xy ini semakin dekat 0, x0, y0, nah akibatnya apa? Fxy-nya ini akan geser ke kiri. Ya kan? Akan geser ke kiri mendekati L. Nah, ini jaraknya yang norm tadi. Nah ini jaraknya. Jadi kalau jaraknya makin sempit gitu ya, makin kecil, nah nanti fxy-nya akan mundur, ini akan mendekati nilai L. Nah ini terletak di antara L kurang epsilon gitu ya, sampai L plus epsilon. Nah, cara gambarannya seperti ini. Ya. Ini namanya limit. Limit itu kan kita bekerjanya nilai di sekitar gitu ya, bukan di satu titik itu, gitu, tapi di sekitar titik itu berapa. Nah ini kalau di fungsi satu peubah, nah ini limit itu kan ada kalau satu peubah. Jadi misalkan ini ada fxy gitu ya. Terus di sini ada fxy. Nah, ketika x-nya negatif, itu dia bernilai x min 3. Kalau x-nya positif, nah dia bernilai x plus 3. Ini fungsi sepotong gitu yang bilangnya. Atau fungsi tangga. Nah, dari sini kita coba gambarkan gitu ya. Jadi untuk melihat limit itu kan bisa kita dari grafiknya atau bisa kita hitung gitu ya. Kalau fungsinya simple sih enak digambar. Nah, misalkan gini. Ketika X kurang dari 0, berarti di kiri ya. Grafiknya X min 3. X min 3, kalau X kan begini gitu ya.
Ini karena ini kan X melewati 0,0. Berarti kalau X min 3 dia turun 3 satuan gitu ya. Jadi dia di sini misalkan. Oh, nggak ding, sampai sini topnya. Kan X-nya negatif ya, berarti dia sampai sini aja. Nah, oke. Karena ini X-nya kurang dari 0, berarti kan titik nolnya kan nggak masuk. Nah, berarti ini kita gambar lingkaran bulat. Ini ya. Ini lingkaran bulat kayak tanda sih sebenarnya. Ini kan kalau di zoom, harusnya gambarnya begini. Nggak nempel gitu ya. Jadi harusnya, nah, karena di titik 0 bukan masuk fungsi X min 3. Nah, harusnya itu nggak nempel begini. Cuman karena kalau gambar kan kesulitan ya, nggak mungkin di zoom begini. Nah, jadi kasih simbol buletan gitu ya. Kasih simbol buletan. Nah, terus ketika X-nya positif, dia bernilai X plus 3. Nah, berarti di sebelah kanan gitu ya. X plus 3 berarti naik 3 satuan. Misalkan 3 di sini. Nah, ini karena nolnya ikut, jadi ini tertutup. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai limitnya. Gitu ya. Dari sini kita tahu limit dari kiri ya. Limit X menuju 0 dari kiri. Dari kiri kan berarti ini ya. Menuju 0 dari kiri kan ini. Nah, dia bernilai min 3. Gitu ya. Jadi kalau menghitung limit kan tadi dia itu memedulikan nilai sekitar gitu ya. Jadi walaupun dia kurvanya terbuka ini, nah itu dia tetap ikut nilainya. Ini limit X menuju 3 dari kiri, ya. XY sama dengan min 3. Kalau dari kanan, ini ya, X menuju 0 dari kanan. Nah, nanti di sini. Oh, ternyata hasilnya 3. Oh, ternyata hasilnya 3. Nah, dari sini, karena limit kiri, karena berbeda gitu ya. Karena ini berbeda, jadi dia tidak punya limit. Kan? Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi tersebut tidak punya limit. Nah, kalau dua PU-ubah gimana? Ini agak berbeda teorinya. Jadi, kalau satu PU-ubah, tadi kan dia ada limit, kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau dua PU-ubah itu bukan hanya kiri dan kanan, dari segala arah. Jadi dia bisa dari segala arah. Segala arah ya. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi misalkan di gambar ini ada titik A, B, gitu ya. Kita cari limitnya. Kan dia bisa datang dari segala arah ya. Dari arah kiri bisa, bawah bisa, atas bisa, kanan bisa, agak serong juga bisa. Nah, yang jadi masalah apa di sini? Kalau dari segala arah, dia kan tidak mempedulikan bentuknya apa. Nah, jadi bentuknya bisa apa aja. Entah itu garis, entah itu kurva gitu ya. Nah, itu bisa aja gitu ya. Nah, ini makanya beda gitu ya dengan satu keubah. Kalau lihat di buku Purcell tuh gimana nih gambarnya nih? Nah, kan? Dari titik AB datang dari segala arah. Nah,
Ini ada yang bentuknya agak cekung gitu ya. Bentuknya lurus juga bisa. Ini ada yang belok begini. Nah, yang penting dia dari segala arah. Jadi limitnya itu nilainya sama. Dari segala arah itu harus sama nilainya. Ada berapa? Ya banyak gitu ya, tergantung gambarnya. Kalau dari segala arah ini kan berarti dia bisa dari mana aja dan bentuk apa aja gitu ya. Jadi kita nggak mungkin bisa nge-track satu-satu ada berapa kemungkinan yang terjadi. Pasti banyak sekali ini yang bisa ya, yang bisa mencapai titik AB ini kan bisa banyak nih bentuknya dan arahnya juga bisa dari mana-mana. Nah, dari sini akibatnya apa gitu. Yang harus kita perhatikan, nilai F di titik AB tidak penting karena hanya memperhatikan nilai-nilai F di dekat AB. Ya, ini memang definisi limit gitu ya. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai di sekitar fungsi tersebut. Bukan di fungsi, nilai di sekitar titik tersebut. Nah, yang dimaksud X mendekati AB adalah mendekati dari segala arah yang mungkin. Yang mungkin. Nah, ini dia mengistilahkan dengan nama lintasan. Jadi jika melalui lintasan berbeda, nah jadi ya yang pink-pink ini, yang mungkin ini arahnya, bentuknya, nah itu dinamakan lintasan istilahnya. Fungsi F menuju nilai berbeda, maka F tidak memiliki limit di AB. Nah, jadi kan tadi syaratnya dia bisa didatangi ya dari berbagai arah gitu ya. Tidak hanya mempertimbangkan limit kiri, limit kanan, tapi dari berbagai arah. Dan itu nilainya harus sama semua. Kalau ada yang beda, nah berarti fungsi tersebut tidak punya limit di titik AB. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, jadi fokusnya kita adalah ini ya, F ini tidak memiliki limit di AB, berarti kita cukup mencari dua lintasan gitu ya, dua lintasan dengan nilai yang berbeda. Jadi dibalik kerjakannya. Nah, jadi menentukan kapan fungsi tersebut tidak punya limit gitu. Karena kalau punya limit kan, nah itu loh, karena tadi banyak arah, bentuknya juga macam-macam, jadi kita nggak mungkin nge-track satu persatu, gitu ya. Nah, jadi cukup kita mencari kapankah suatu fungsi tidak punya limit di titik AB. Dengan cara apa? Mencari dua lintasan yang nilai limitnya beda, gitu ya. Dua lintasan berbeda dengan nilai limit yang berbeda. Nah, ini contohnya. Tunjukkan bahwa limit fungsi di bawah ini tidak ada. Tunjukkan. Tidak ada. Nah, yang pertama, ini yang pertama. Limit X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, XY-nya menuju 0,0. Kita harus tunjukkan kalau itu tidak ada. Nah, ini ada petunjuknya gitu ya. Cari dua lintasan yang berbeda melalui titik 0,0. Ini titiknya tergantung ya.
Kalau misalkan kayak nomor 3 ini, dia kan ditanyakan 1,0. Nah, berarti cari yang melalui titik 1,0. Ini alternatif lintasan yang melalui titik 0,0. Ini sebenarnya nggak saklek sih. Ini hanya memberi rekomendasi gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Tuh, misalkan gini. Oh, kita taruh mana aja? Taruh sini aja, wis. Kita kan disuruh mencari kemungkinan gitu ya. Kemungkinan lintasan yang melalui 0,0. 0,0 di sini misalkan. Oke. Jadi kemungkinan yang pertama jelas dia sumbu X. Sumbu X kan di sini, ya kan? Ini kan dia jelas lewat titik 0,0. Nah, sumbu X kan berarti Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, atau dia lewat sumbu Y. Lewat sumbu Y kan jelas nih. Nah, dia lewat 0,0 sini. Nah, atau mau pakai garis lurus gitu ya. Kan ini dia bilang Y sama dengan MX. Kalau M-nya positif, dia lewat juga gitu kan ya. Nah, ini kalau M-nya positif, Y sama dengan MX. Nah, kan dia melewati 0,0. Atau misalkan M-nya negatif, ya bisa aja ya M-nya negatif ya. Ini kan lewat juga di sini. Nah, ini kan lewat. Atau mau pakai parabola, boleh juga. Nah, ini kan Y sama dengan CX kuadrat. Kalau misalkan C-nya positif, berarti kan gambarnya begini gitu ya. Ini kan melewati 0,0. Nah, kalau C-nya negatif, ini kan C lewat 0,0. Atau mau X sama dengan CY kuadrat. C-nya kalau positif, berarti apa ya ini? Kalau C-nya positif, berarti gini ya, kan? Dia melewati 0,0. Kalau C-nya negatif, berarti dia hadap kiri. Nah, kan ini juga melewati 0,0. Nah, atau yang ekstrim lagi pakai sin X. Bisa, ya bisa aja. Kan melewati 0,0 di sini. Nah, ini kan ya, sin X. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, itu bisa jadi tiap orang punya cara yang berbeda. Gitu ya. Asalkan tujuannya sama. Eh, dua lintasan yang dicari itu, ya lintasan yang berbeda, nilai limitnya harus beda. Jadi kayak gitu ya kurang lebihnya. Kita coba dulu yang nomor 1 tadi. Nah, berarti kan kalau kayak gini itu kan paling gampang kita cari lintasan yang gampang dulu gitu ya. Sepanjang sumbu X sama sumbu Y. Nah, jadi misalkan pertama kita pakai nilai limit di sepanjang sumbu X misalkan. Nah, panjang sumbu X kan berarti Y sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung limitnya. Nah, ini kan limit. Nih ya. Nah, sama dengan Y-nya kalian ganti 0 di sini. Nah, karena kan Y-nya sama dengan 0 kan ya. Fungsinya juga sama. Berarti ini X kuadrat min 0 kuadrat dibagi
kuadrat plus 0 kuadrat. Ini kan kalau disederhanakan jadi limit, berarti kan sisanya X gitu ya. X menuju 0 dari X kuadrat per X kuadrat. Nah ini kan sama ya nilainya ya. Ini berarti sama dengan limit 1 dengan 1. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu X itu nilainya 1. Terus misalkan kita coba di sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y berarti kan X-nya 0 gitu ya. Nah ini caranya sama. Tulis dulu limitnya. Nah, X-nya diganti 0. Berarti ini 0, Y. Ini 0 kuadrat minus Y kuadrat per 0 kuadrat plus Y kuadrat. Berarti sisanya limit Y menuju 0 dari min Y kuadrat per Y kuadrat gitu ya. Dengan limit min 1 atau hasilnya sama dengan min 1. Nah ini kelihatan ya nilainya udah beda, jadi limit di sebelah kiri, di sumbu X itu 1, di sumbu Y min 1. Nah, kan? Jadi kesimpulannya adalah di sini gitu ya. Karena terdapat dua lintasan berbeda gitu ya. Yaitu, nah yang pertama kan tadi Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 gini ya. Yang memiliki nilai limit berbeda ini ya. Maka limit X, Y menuju 0 dari kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat tidak ada. Nah, jadi jangan lupa dibikin kesimpulan seperti ini, gitu ya. Karena ada dua lintasan yang berbeda, disebutkan lintasannya apa, yang memiliki nilai limit berbeda, nah sehingga fungsi tersebut, gitu ya, tidak punya limit. Ini 0,0. Nah, mungkin nggak Bu, nggak ketemu. Jadi misalkan di sumbu X nilainya 1 gitu ya. Terus sepanjang sumbu Y nilainya juga 1. Ya mungkin aja. Berarti kita cari lintasan lain sampai ketemu nilai limitnya harus beda. Jadi mau nyoba garis MX boleh, mau coba parabola juga boleh, gitu. Mau coba sinus juga boleh. Itu yang penting harus sampai ketemu nilai yang berbeda. Makanya di kesimpulannya ditulis lintasan yang dipakai apa. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, itu ya. Atau misalkan mau coba cara lain gitu ya. Misalkan kita coba pakai garis MX, misalkan gitu. Nomor 2 aja pakai garis MX ya.
Kita coba yang nomor 2 pakai garis MX. Nah, maka nomor 2 limit XY menuju 0,0 Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, oke, misalkan kita pakai cara yang ini dulu, nanti kita bandingkan dengan garis MX gitu ya. Nilai limit di panjang sumbu X. Nah, berarti Y-nya 0 gitu ya. Berarti limit XY 0,0 fxy. Nah, ini sama dengan limit xy menuju 0 fxy-nya gitu. Oh, nggak usah. Langsung diganti aja. Y-nya diganti 0. Sama ya, Y-nya diganti 0 langsung. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan jadinya limit X menuju 0. Ini 0 per... Oh, ini Y-nya ganti 0 ya, sorry. Ini 0 kuadrat. 0 per X kuadrat. Nah, ini kan hasilnya 0 gitu ya. Ini hasilnya 0. Oke. Kalau kita coba nilai limit di sumbu Y, misalkan, berarti X-nya 0. Nah, kita hitung limitnya di sini. Y X-nya kita ganti 0 gitu ya. 0, Y 0,0. Ini 0 kali Y ini ya. Per 0 kuadrat ditambah Y. Ini kan berarti limit Y menuju 0, 0 per Y. Y-nya kuadrat nggak sih? Kuadrat. Nah, ini hasilnya 0. Nah, kan sama kan ya? Nah, berarti kita harus cari lintasan yang lain. Misalkan kita pakai garis MX. Nilai limit di sepanjang garis Y sama dengan MX. Nah, M-nya berapa gitu ya? Terserah. Mau 1, mau negatif, boleh gitu ya. Kenapa? Aku mau tanya, kalau misalkan kan sama, terus tadi itu kan ada beberapa cara kalau misalkan sama itu harus ditentukan dengan kayak sin terus pakai i sama dengan mx. Nah, kalau misalkan mau itu dipilih salah satu apa emang gimana, Bu? Dipilih terserah sampai ketemu dua lintasan, nilai limitnya beda. Oh, iya, iya. Jadi milihnya terserah. Mau yang mana dulu boleh. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Makanya nih kalau ngerjakan ini bisa jadi tiap anak beda cara gitu ya. Nah, ini misalkan kita lanjutkan nilai limit di sepanjang garis
Y sama dengan X. M-nya misalkan 1 gini ya, ambil yang paling gampang aja. Nanti limit XY menuju 0,0 fxy. Ini limit. Nah, ini X-nya tetap ya, yang diganti Y-nya. Ini kan ya, karena Y sama dengan MX. Nah, menuju 0,0. Berarti ini X-nya tetap, Y-nya diganti MX. Oh, sorry, ini karena M-nya 1 ya. Berarti jelas X gitu ya. Ini berarti langsung X aja. X kali X per X kuadrat ditambah X kuadrat. Ini limit X menuju 0 pakai kurung. Nah, X menuju 0 dari X kuadrat per 2X kuadrat. Nah, ini X kuadratnya habis gitu ya. Berarti sisanya limit X menuju 0 dari setengah. Hasilnya setengah. Nah, ketemu kan ya? 0, 0, setengah. Nah, berarti kita udah ketemu dua yang beda. Kita tulis kesimpulannya. Saya copy aja. Nah, karena terdapat dua lintasan yang berbeda, nah disebutkan lintasannya apa di sini. Ini tadi kan Y sama dengan 0 dan di sini Y sama dengan X. Yang memiliki nilai limit berbeda, maka limit fungsi yang tadi ini ya, XY per apa tadi X kuadrat plus Y kuadrat tidak ada. Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Jadi nggak terpaku begini. Ini kan seolah-olah garis Y sama dengan MX kan hanya ada satu gitu ya. Padahal kan garis Y sama dengan MX kan ada banyak. Begini ya. X ini Y. Oke. Bentar. 0,0 di sini. Nah, garis MX misalkan M-nya positif gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak cuman gini aja. Kan bisa jadi dia begini. Ya kan? Bisa juga dia begini. Bisa jadi dia ini. Ya kan? Jadi garis MX itu sebenarnya bisa apa ya? Bisa terdiri dari banyak lintasan. Tapi kalau M-nya, nah ini kan M-nya ditentukan satu gitu ya. Kalau M-nya kita tentukan misalkan 3, 5, itu kan berarti sudah dua garis yang beda. Jadi sebenarnya mengerjakannya bisa dengan hanya pakai satu cara aja. Walaupun teorinya harus mencari dua lintasan yang berbeda. Jadi misalkan kita pakai ini ya. Nilai limit diperpanjang Y sama dengan MX. Nah, tapi M-nya ini jangan langsung di-declare satu. Jangan ya. Jadi misalkan kita buat M elemen bilangan real. Nah, kita hitung limitnya dari sini.
limit x, y menuju 0,0 fx, y gini ya, sama dengan limit y, y-nya diganti mx menuju 0,0. fx, y-nya, berarti y-nya diganti mx gitu ya. Per x kuadrat ditambah mx kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dari sini. Bentar. Ini kan m-nya kan konstanta ya, bilangan real, berarti variabelnya sisanya x. Ini mx kuadrat per x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat. Kalau disederhanakan lagi, ini jadi m kuadrat x kuadrat per x kuadrat kali 1 plus m kuadrat. Nah, ini kan habis ya x kuadratnya. Nanti sisanya limit x menuju 0. Sebentar baterainya habis. Nah, kita lanjutkan. Berarti sisanya limit x menuju 0, m kuadrat per 1 plus m kuadrat. Ini kan konstanta ya. Nanti sisanya adalah m kuadrat per 1 plus m kuadrat. Nah, akhirnya apa di sini? M-nya kan bilangan real. Ya kan? Nanti misalkan M-nya 1 gitu ya. Berarti kan kita punya garis Y sama dengan X. Jadi nilai limitnya nilai limit dari fungsi ini kan jadi M kuadrat berarti 1 per 1 plus 1 kuadrat. Atau 1 per, kalau misalkan M-nya saya buat 5, berarti kan garisnya Y sama dengan 5X. Kan limit XY, ini sama ya nulisnya ya. Ini sama dengan 5 kuadrat per 1 plus 5 kuadrat. Nah, ini kan udah ketemu nih. 25 per, ya kan? Ini kan ketemu kan ya? Nilainya udah beda. Halal nggak Bu cara gini ya? Halal aja. Gitu. Karena kan kalau secara gambar, ini X, ini Y, 0,0 di sini, Y sama dengan X mungkin ini. Anggap aja gini gitu ya. Nah, ini Y sama dengan X. Tapi Y sama dengan 5X. Gitu ya. Ya begini. Y sama dengan 5X. Ya kan ya, ini dia fungsinya sama. Y sama dengan MX. Tapi kalau kita gambar, lintasannya tuh beda. Nah, ini pakai cara seperti ini boleh gitu ya. Atau mau pakai cara yang sebelumnya juga boleh. Oh, ya. Ini cara cepatnya gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini yang nomor 2 ya. Tunjukkan bahwa limit ini tidak ada. Nah, kan menuju 0,0 nih. Nah, dia pakai lintasan Y sama dengan X,
dan X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini boleh gitu ya, pakai kurva. Jadi kalau pakai kurva nanti tinggal diganti X-nya. Nah, ini. X-nya diganti Y kuadrat. Nah, ketemu 2. Jadi, milih lintasannya terserah gitu ya. Lintasannya apa terserah. Yang penting harus ketemu 2 lintasan berbeda, terus nilai limitnya harus berbeda. Terus kok 0,0 terus Bu? Bisa nggak 1,0 atau yang titik yang lain gitu ya? Ya bisa aja, kayak nomor 3 ini contohnya. Jadi pinter-pinter milih lintasan gitu ya. Ya harus pinter-pinter milih lintasan. Saya gambar lintasannya dulu deh. Itu soalnya dulu wis. Ini kan limit Y. Nah, Y X min 1. Nah, ini dia menuju titik 1,0. Nah, kita disuruh mencari kemungkinan lintasannya. Oke. Ini X, ini Y. 1,0 di sini. Ya, misalkan di sini. Kan ya. Berarti garisnya begini. Nah, kita cari yang melewati 1,0 itu apa gitu ya. Dari mana aja. Berarti dia lewat sumbu X bisa gitu ya. Kan lewat sumbu X kan dia lewat 1,0 nih. X bisa. Sumbu Y bisa nggak? Sini. Nggak bisa gitu ya. Kan nggak lewat kan ya. Di sumbu Y nggak. Sumbu Y kan berarti X sama dengan 0. Kan nggak bisa. Tapi dia lewat sini. Ini sumbu X. Y sama dengan 0. Sumbu Y. Nah, lewat yang oranye ini. Berarti X sama dengan 1. Ada sumbu Y-nya berarti. Lewat X sama dengan 1. Atau mau dibuat garis, ya bisa aja gitu ya. Garis kan berarti begini. Lewati 1,0. Garisnya apa? Y sama dengan MX. Nah, tapi kita cari yang harus melewati 1,0. Nanti pelajaran SMA gitu ya. Atau pikirkan kan juga bisa. Atau mau pakai kurva boleh. Jadi misalkan kurva X kuadrat gitu ya. Kalau X kuadrat berarti kan di sini. Jadi Y sama dengan X. Kayaknya ini min 1. Coba dicek ya. Ini kalau nggak minus, kalau nggak plus. Atau mau